Ya, kembali lagi di segmen bincang santai ya. Kita untuk bincang santai kali ini kita kebetulan datang ke salah satu tokoh perempuan yang ada di Gresik. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Ainul Farodisah, Ketua Fatayat NU Gresik, terpilih Desember 2019. Ya, terus untuk panggilannya Mbak Jendul. Ya. Terus untuk pengalaman organisasi, beliau sempat di Ketua 1 PMI Gresik tahun 2003, terus Ketua IPPNU Gresik tahun 2004. Nah, nanti kita akan mengulik lebih dalam ya mengenai Mbak Jendul. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini terima kasih teman-teman sudah diundang ke rumah. Ya, ini ya kita hari ini bincang santai tentang nanti ya tentang Fatayat, tentang perempuan di Gresik terutama. Iya. Nah, ini untuk yang pertama ini Mbak Jendul. Fatayat itu sebenarnya apa? Terus yang membedakan dengan organisasi keperempuan yang lain itu apa? Iya. Monggo. Jadi begini, iya benar. Sebelumnya terima kasih, itu panggilan tenar saya dulu waktu aktivis masih mahasiswa. Iya. Biasanya kalau yang manggil Mbak Jendul itu pasti yang PMI. Seperti itu. Saya alhamdulillah alhamdulillah atau innalillah enggak tahu, tapi yang jelas memang Desember kemarin saya terpilih jadi Ketua Fatayat untuk periode 2019-2024. 5 tahun ya Mbak ya? 5 tahun. Tahun. Nah, Fatayat itu adalah organisasi yang merupakan BANOM, Badan Otonom NU. Jadi di dalam NU itu, NU kan sebuah organisasi yang dilandasi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu di sana ada beberapa banom-banomnya, yaitu Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, dan IPPNU. Nah, Fatayat ini adalah salah satu bagian dari BANOM, Badan Otonom Nahdlatul Ulama, di mana di sana merupakan pemudi-pemudi yang tidak remaja lagi, maksudnya yang sudah dewasa dan belum tua seperti itu. Iya. Nah, ini kalau yang tua-tua nanti tergabung dalam Muslimat, kemudian kalau yang masih remaja tergabung dalam IPPNU kalau perempuan, kalau yang laki-laki nanti IPNU. Nah, yang membedakan adalah dengan organisasi perempuan yang lain, karena memang kita ini satu di dalam naungan NU, Nahdlatul Ulama ya. Kemudian kita berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tetap kita dalam pergerakannya itu nanti tetap dalam koridor-koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana bisa mensyiarkan Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat, baik melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan bahkan banyak hal pendidikan dan lain-lain, sehingga nanti sahabat-sahabat yang tergabung dalam Fatayat ini nanti di sana bisa berkreasi ya, berkarya untuk menjadikan masyarakat Nahdiyin di Kabupaten Gresik ini semakin pintar dan maju seperti itu. Iya. Kalau untuk usia nih Mbak, apa ada batasan sendiri nggak usia kalau misalnya ikut Fatayat itu berapa, ikut nanti masuk ke Muslimat berapa, IPPNU berapa, gimana Pak? Iya, nah ini yang memang menjadi perbincangan dan perdebatan dari sejak ada rekomendasi NU di Jombang, Muktamar NU Jombang. Memang untuk sesuai dengan ADART itu yang sudah masuk atau yang sudah menikah, itu bisa masuk Fatayat sampai usia 45. 45 ya? Iya, 45. Tetapi memang ketika dalam suatu zona itu tidak ada Fatayatnya, ya mereka itu biasanya juga ikut Muslimat, Mas. Seperti itu. Jadi kadang ada yang umurnya 30, ketika nanti tidak ada Fatayatnya, ya otomatis ada yang gabung dengan Muslimat. Tapi itu memang ya jarang. Jadi kita batasannya nanti maksimal 45 seperti itu. Kalau 45 ke atas sudah ikut Muslimat ya? Iya, sudah ikut Muslimat. Jadi istilahnya kalau jenjangnya itu kalau masih pelajar,
di IPNU, IPPNU Iya, ya. Kalau iya. yang itu terus habis itu ke Fatayat. Iya, kemudian Kelanjutnya sampai muslimat, Fatimah, kemudian sampai meninggal. muslimat. Iya. Ya. Pokoknya Sampai dalam satu akhir naungan hayat. NU. Iya, Iya. benar. Oke, Mbak Junul, selanjutnya untuk kegiatan Fatayat nih selama sudah 1 tahun ya, hampir 1 tahun ini ya. Iya, Nah, iya. ini apa saja kegiatan yang dilakukan terutama pada saat kita pandemi. Pandemi, Nah, ini sangat menarik. Iya. Gimana? Jadi begini, memang Desember itu kita kan ada konferensi ya. Kemudian Iya. kita pelantikan itu tanggal 6 sama 7 Maret. Nah, setelah 1 minggu setelah kita pelantikan ternyata pandemi. Pandemi. Iya, tanggal 16 Ditetapkan, Maret itu. iya. Iya, pandemi. Jadi keadaan tidak menjadikan kita sebagai pengurus-pengurus atau kader-kader Fatayat itu untuk diam Iya. dan berpangku tangan ketika wis pandemi rek wis ya apa menengai enggak, tapi kita memang harus bisa apa ya, mencari celah atau memaknai bahwa setiap keadaan itu pasti ada hikmahnya. Iya. Nah, kita pada kemarin pada pandemi itu memang untuk awal-awal itu masih mengadakan ya hanya virtual seperti Virtual. itu ya. Terus kemarin juga pada era new normal itu kita Iya. kemarin kita mengadakan raker awal September. kerja ya. Iya, ada di Tanjung Kodok Beach Resort Lamongan Oh, iya, gitu di ya Lamongan. kemarin itu. Nah, di sana memang mencetuskan beberapa program-program kerja untuk 5 tahun ke depan, ya baik semuanya ada hal pendidikan, ekonomi, sosbud, banyak hal semua yang ada tercover di situ. Oke. Nah, kita pasca 1 minggu setelahnya kita langsung action dengan untuk bidang kesehatan lingkungan hidup kita mengadakan rapid test gratis yang test gratis. kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya Menaker RI, Ya, Kemenaker RI. ya programnya Bu Ida Fauzia. Oke. Ya, itu untuk ada rapid gratis yang diikuti oleh umum. Jadi semua warga Gresik boleh mendaftarkan. Pada waktu Oke. itu kita memang kan dijatah 200 ya. Oke. Kita pengennya mungkin dari kader-kader Fatayat saja sehingga kita bisa apa ya, memberikan perlindungan kesehatan, maksudnya untuk penjagaan diri. Dari kader-kader kita, ya anggota-anggota kita Fatayat. Tetapi memang tidak semudah itu, Mas. Karena Fatayat rapid test itu walaupun gratis, kan ada yang takut, katanya Iya. takut keputusan. Yeah. Ya maksudnya takut keputusan itu nanti kalau tidak ini kan maka akan reaktif dan Reaktif, sebagainya iya, ya. iya, Sehingga takut. nanti kemudian plan B kita umumkan di Facebook, kemudian di ya media sosial lah. Yeah. Jadi banyak dari para pekerja yang di Gresik, dari pabrik, kemudian ada yang dari anak yang mau masuk ke pondok yang sudah besar Yeah. itu ya. Itu ikut rapid juga sehingga alhamdulillah ada tercover 200 itu bisa mengikuti rapid test yang kita laksanakan di kantor NU. Kemudian Itu bulan apa itu, Mbak? itu tanggal 26 September kalau nggak 26 salah. September. Iya. Jadi sudah 1 bulan ya, 1 Iya. bulan yang lalu ya, Iya. baru 1 bulan Jadi yang lalu. itu terus kemudian ada swab yang follow up-nya itu ada beberapa sedikit swab, tapi alhamdulillah di antara yang kami mengikuti program kami semuanya itu negatif semua. Negatif, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi Gresik ini juga lah itu kan memang bagian dari penjagaan diri tadi loh. Iya, Mas. Jadi iya. bagaimana kita ini menjaga imun, kemudian juga karena beberapa sahabat-sahabat Fatayat itu juga aktif di luar sehingga memang itu juga perlu untuk mengetahui apakah kondisi kita ini masih sehat ataupun bagaimana sehingga Iya. bisa mengantisipasi. Kemudian yang kedua lagi ada karena kita sudah ada kerjasama atau jaringan di Jawa Timur sehingga kemarin kita 1 minggu kemudian itu ada sosialisasi koperasi yang berbadan hukum. Kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi Jawa Timur.
Oh. Iya, ya kebetulan kita ini punya DPR Provinsi Jawa Timur, yaitu Mbak Ufi Zuraida. Ya, sehingga beliau yang ini apa? Memfasilitasi dengan Dinas Provinsi Jawa Timur karena beliau kebetulan ada di komisi itu di DPR-nya, sehingga alhamdulillah bisa nyumbram baik ke kita ya sebagai ya karena Mbak Ufi itu juga fatayat sehingga iya, sehingga memang beliau konsen dan sangat memperhatikan dengan kita karena sebagai kader fatayat juga ya. Itu di situ kemudian alhamdulillah ini memang rencananya PC Fatayat ini kan memang sudah punya koperasi itu sudah lama. Tetapi kemudian masih endut-endut dalam artian legalitasnya ini bagaimana, kemudian sistem regulasinya kan juga harus ditata dengan rapi. Sehingga ketika kemarin kita habis sosialisasi dengan apa yang dari Jawa Timur itu Dinas Koperasi, alhamdulillah banyak hal yang bisa kita petik sehingga kita bisa follow up. Kemudian ini juga sudah apa berkas-berkas untuk menjadikan koperasi kita bisa berbadan hukum itu sudah proses sehingga nanti insya Allah progresnya nanti kedepannya bisa lebih baik. Nama koperasinya apa Mbak? Kalau Yasmin. Tetap namanya Yasmin. Nanti kita kasih Yasmin Pinatih atau apa begitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian karena ini juga kita respon ya, fleksibel respon terhadap realita yang terjadi di Kabupaten Gresik yang akan mau 9 Desember itu mengadakan ada pesta demokrasi ya, sehingga karena kita juga baik bermitra dengan KPU Gresik sehingga kemarin kita diberi apa satu paket untuk sosialisasi ke sahabat-sahabat kita Fatayat. Kita ngambil segmen perempuan. Jadi kan memang untuk sosialisasi ini kan KPU kan menggandeng banyak jejaring ya, baik dari para LSM, kemudian para mahasiswa, organisasi mahasiswa, kemudian organisasi masyarakat atau organisasi apa kayak buruh, segmen-segmen seperti itu. Nah, kita ngambil dari segmen perempuan. Di sana kita juga ada sosialisasi itu sehingga tahu besok itu coblosannya di masa pandemi dengan tidak pandemi itu bagaimana beda. Ternyata banyak hal yang berbeda dan biayanya insya Allah juga lebih banyak karena nanti ketika di termogan kok 37 ke atas maka nanti akan beda tempat. Seperti itu. Kemudian pakai selontongan tangan apa dikasih selontongan tangan. Nanti setelah itu dibuang dan sebagainya. Jadi apa cara-cara yang disampaikan oleh KPU itu juga sangat menyentuh dan memang bermakna sekali bagi sahabat-sahabat kami. Jadi besok itu ternyata gambarannya seperti itu, tidak seperti biasanya. Yang penting nanti bagaimana pemilih perempuan ini bisa hadir dan apa memilih untuk siapa yang terbaik gitu ya Mbak. Terus ya memang sebenarnya banyak sih Dek, ada di sini tuh saya juga kita Fatayat itu juga ada kebun pemulihan namanya. Kebun pemulihan. Kebun pemulihan ini diperuntukkan untuk penyintas. Jadi orang-orang yang apa ya broken home atau apa. Penyintas ini maksudnya gimana? Penyintas itu orang-orang yang survivor. Maksudnya ada broken home, ada yang cerai, ada yang dulu itu kena kekerasan terhadap perempuan sehingga mengalami fisik yang apa psikis yang mungkin apa ya untuk gairah untuk hidup itu kurang. Lah itu nanti kita itu ada namanya self healing itu. Jadi untuk kebun pemulihan yang ada di Gending, jadi Kecamatan Kebumas. Itu kita juga kerjasama dengan PW Fatayat NU Jawa Timur dan Sevi Amira namanya. Nah itu di sana nanti intinya memulihkan semangat hidup, psikologi lewat berkebun. Iya, jadi kan terapinya seperti itu lewat berkebun itu dan alhamdulillah sampai sekarang juga terus berjalan dan juga masih dipantau ya seperti itu. Ya, ini juga menarik Mbak. Ini kita coba ke arah perempuannya ya. Jadi kalau untuk menurut Mbak bagaimana kondisi pemberdayaan perempuan, terutama perempuan ini yang ada di Kabupaten Gresik dari pandangan Mbak Jendul, gimana? Kalau menurut saya, dulu awal-awal tahun 2000 itu memang jarang itu dalam artian keterlibatan perempuan dalam publik itu masih sangat minim ya? Sehingga kita ini perlu, kebetulan pada waktu itu saya bersama sahabat Khosiah, nah itu ada di Koalisi Perempuan Gresik.
Dia ketuanya dan saya sekretarisnya Sekretaris. pada waktu itu. Ya Babat Alas Tahun berapa itu Mbak? itu tahun 2003. 2003. Iya. Jadi saya masih di ya PMII gitu, terus Nggih. durung kawin. Jadi masih semangatnya ya. Iya, saya semangatnya dulu itu. Jadi saya di sana itu pasca kita ada pelatihan, kemudian pelatihan partisipasi perempuan dalam publik itu di Semarang pada waktu itu. Kita bertekad bahwa kita ayo ya opo bagaimana membangun perempuan di Gresik seperti itu. Kita keliling sosialisasi terkait dengan gender awareness ya, kemudian pokoknya gender itu kita masifkan di Kabupaten Gresik, sehingga bagaimana sahabat-sahabat ini, para perempuan ini bisa mengenal bahwa tidak semuanya yang bisa aktif di publik itu laki-laki. Kita walaupun perempuan kita juga aktif di publik, itu juga boleh seperti itu. Dan alhamdulillah kita melihat bahwa indikator yang terjadi di tahun-tahun selanjutnya itu memang banyak perempuan yang aktif di dalam publik, baik juga kalau hari-hari ini indikatornya juga yang duduk di legislatif juga lebih banyak. Kemudian ada juga yang menjadi kepala desa dan sebagainya. Ketika mereka bisa setara, bisa berjuang bersama-sama dengan perempuan, dengan laki-laki, mengapa tidak kan seperti itu. Tetapi memang kemudian ketika dikembalikan kepada ngomong konteks domestik, ya kita tetap ya menjadi kepala keluarga adalah laki-laki, dan kita harus ibu rumah tangga. Taat kepada laki-laki. Tapi kalau kita di luar ya monggo, kita memang bisa setara dengan laki-laki, menjadi mitra kerja dan sebagainya seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk ini Mbak, mengenai pemberdayaan perempuan juga, nah ini peran Fatayat terhadap pemberdayaan perempuan itu seperti apa Mbak? Iya, jadi begini, beberapa sahabat kami memang pada periode ini untuk yang di PC Fatayat NU Gresik memang tidak dari satu segmen. Jadi sahabat-sahabat saya yang ada di pengurus itu juga ada yang dari kalangan politisi, seperti tadi ada Mbak Ufi Zuraida, kemudian ada juga memang suaminya, istri-istrinya politisi juga ada, seperti itu. Kemudian juga ada yang ada di ASN, ada juga Kesra di Bapeda, itu juga masuk di kami. Kemudian juga ada yang Kepala Biro Radar Gresik, itu Mbak Hani, itu juga pengurus kami. Iya. Kemudian juga ada yang punya pondok pesantren. Kemudian juga banyak dari kita yang menjadi guru, sehingga ada juga yang mantan presenter. Jadi ada beberapa potensi-potensi yang yang ada di dalam sahabat-sahabat kita, itu kita kita berdayakan. Jadi memang beberapa akhir ini termasuk Fatayat juga bisa kemudian membuat konten di YouTube dan sebagainya. Itu juga memang merupakan dari empowering tadi, pemberdayaan dari sahabat-sahabat kita yang ada seumpama di bidang digital seperti itu. Walaupun saya sendiri juga agak gaptek, sudah tua. Seperti itu. Kemudian nanti yang ahli di bidang ekonomi kebetulan juga ada yang pegawai BRI, sehingga itu tadi memfasilitasi adanya koperasi itu tadi, kemudian nanti pengennya dilingkan dengan BRI dan sebagainya. Jadi memang mereka bekerja sesuai tupoksinya masing-masing dan diberdayakan sesuai dengan keahliannya masing-masing, seperti itu. Terus harapan untuk kader-kader dan juga anggota Fatayat nih Mbak, terutama di tingkat desa, dusun, itu seperti apa Mbak? Jadi begini, kita pengennya kan karena kita ini sudah milenial ya, jadi pengennya juga Fatayat milenial seperti itu. Makanya untuk tahun periode ini, walaupun itu nanti maksimal 45, pengurus-pengurus saya yang ada di kabupaten itu ada umurnya yang 26, ada yang 32, rata-rata 40 ke bawah. Itu saya ambil dari mantan-mantan ketua IPPNU, aktivis-aktivis IPPNU dulu, kemudian ada adik-adik sahabat-sahabat PMI dan sebagainya, sehingga nanti kedepannya kita punya stok kader untuk bisa meneruskan perjuangan Fatayat ini.
Nah, makanya untuk kali ini kita pengennya fatayat itu out of the box. Jadi tidak berpikir itu saja. Jarine kok tahlilan ae kan seperti itu. Ya kita pengennya fatayat itu yang bisa mewarnai dan bisa membangun Gresik melalui segmen perempuan. Itu kita terapkan juga, kita sampaikan sampai kepada ranting, sehingga ranting memang sifatnya itu apa ya, terkait dengan suatu kegiatan ya memang tidak harus semuanya top down. Mereka sering ada juga bottom up, tapi kita memberikan kisi-kisi bahwa fatayat itu harus seperti ini, dan mereka sudah tahu karena bidang-bidangnya memang sudah diseragamkan. Mulai ranting sampai tingkat Jawa Timur bahkan sampai pusat itu sama. Sehingga bidang-bidangnya itu sama. Kemudian kita kemarin juga setelah melakukan raker itu minimal ada sedikit yang sudah disampaikan kepada ranting. Walaupun belum resmi karena nanti resminya masih tanggal 6 November besok gitu kita. Iya, tapi memang dari sahabat-sahabat yang ada di ketua Ancap itu kan semuanya kan juga masuk dalam pengurus cabang, sehingga mereka sudah bisa mensosialisasikan dan bagaimana ranting ini bisa semangat. Alhamdulillah di Kabupaten Gresik ini ada 406 ranting. 406 ya? Ranting dan ya? ter-SK resmi. Ada orangnya. Konkret. Nah, fatayat itu besar, makanya gak dibesar-besarkan, tapi memang sebenarnya memang sudah besar. Dan itu konkret, Mas, ada semua. SK-nya ya lengkap, resmi, ada orangnya. Kegiatannya juga ada. Real. Jadi kita ini fatayat gak kok tapi memang ada orangnya. Sampai tingkatan grassroots di bawah sampai desa itu memang ada. Ini terakhir Mbak Junul. Jadi kita kemarin kan ada Sumpah Pemuda nih, peringatan Sumpah Pemuda. Terus hari ini kita juga kebetulan memperingati Maulid Nabi. Nah, mungkin kalau dari Mbak Junul sendiri, apa hikmah yang bisa didapat dari Sumpah Pemuda dan juga Maulid Nabi? Nah, terutama juga kita juga dihadapkan juga dengan era pandemi. Nah, ini gimana nih Mbak, hikmah yang dipetik? Iya, jadi begini, kita ngomong Sumpah Pemuda bahwa itu adalah mengingatkan kita akan rasa nasionalisme kebangsaan ya. Jadi bagaimana kita ini bisa mengisi bangsa, mengisi negara Republik Indonesia ini dengan melakukan suatu hal-hal yang positif. Ya, yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya, terkait juga kita tarik bahwa ini juga Maulid Nabi, bahwa kita ini sebagai Nabi kita sebagai panutan dan kita sebagai umatnya, bagaimana kita sebagai orang Islam yang hari ini kami di Fatayat tergabung dalam organisasi yang berasaskan Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana bisa menjadi representasi perempuan Islam yang bisa mengabdikan diri kepada negara, ya, dan tetap memegang garis-garis keislaman, sehingga bagaimana kita bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, memberikan hal-hal yang positif di segala segmen, dan itu juga harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Ya, mungkin cukup ya Mbak Junul. Kalau misalnya nanti ada kelanjutannya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, saya juga mohon maaf mungkin ada yang salah sama-sama. Nggak apa-apa Mbak. Ini kan nanti kalau misalnya pun ada kegiatan Fatayat atau monggo nanti di-sharekan juga. Ya, nanti kalau misalnya pengen bincang-bincang lebih lanjut, ya nanti monggo juga kita yang kontak atau Pak Junul yang kontak kita. Siap. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan bincang santai kita pada hari ini. Ya, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.